Ya, IHSG hari ini pemirsa menguat di atas 6.130 dan untuk membahas bagaimana prospeknya kita telah bersama dengan Pak Jansen Nasrial, SVP Research Kanakahita Solvera. Selamat sore Pak Jansen. Selamat sore Mbak. Ya Pak Jansen, untuk sepanjang hari ini seperti apa analisis Anda terhadap pergerakan IHSG kita yang berhasil rebound di atas 6.100? Oke, tampaknya ini sepertinya ada rotasi sektor ya, yang minggu kemarin di mana sektor teknologi sudah cukup mendulang gain yang cukup signifikan. Nah sekarang minggu ini gantian, rotasi sektornya lebih ke sektor yang sektor yang apabila ekonomi dibuka kembali ataupun misalnya PPKM dilonggarkan kembali. Nah jadi bukan berarti sektor teknologi hari ini akan bearish terus-menerus, tetapi kalau saya lihat ini lebih cenderung kepada rotasi sektor gitu. Karena kalau kita berbicara, mungkin banyak juga ya para trader ataupun investor bicara mengenai valuasi saham teknologi. Memang kalau melihat dari barometer ataupun metrik old convention seperti PBV ratio ataupun PE ratio ataupun price sales ratio, memang sektor teknologi overvalue ataupun overprice gitu ya. Tetapi yang namanya valuasi saham itu kan lebih looking forward ya, 5-10 tahun kemudian. Well, demikian halnya juga dengan saham-saham berbasis teknologi seperti katakanlah misalnya Amazon.com. Yeah. Mungkin sekitar 20 tahun yang lalu mereka belum profitable gitu. Demikian halnya juga dengan misalnya Netflix gitu ya, saham berbasis teknologi yang riset di di Nasdaq gitu, itu juga belum tentu malah mengakselerasi proses digitalisasi untuk semua sektor. Jadi artinya sektor teknologi yang akan diuntungkan. Jadi sebenarnya saya lihat lebih kepada rotational sector ketimbang kekhawatiran terhadap valuasi dari saham sektor teknologi. Ya, oke lah kalau untuk saham teknologi masih dalam proses rotasi begitu. Tapi bagaimana dengan saham dari sektor kesehatan? Saat ini kita lagi membutuhkan sekali dari sektor kesehatan sebenarnya. Sama halnya juga dengan sektor kesehatan ya. Ini juga lebih kepada rotational sector. Jadi minggu kemarin juga memang sektor kesehatan along with the technology sector yang lebih gainnya lebih positif ya dibandingkan dengan sektor lain. So baik itu kesehatan maupun teknologi lebih kepada rotational sector. Artinya mungkin ini juga bisa ketika IHSG masih mencoba ke resisten di 6140, 6180 sepertinya sektor yang masih menjadi favorit untuk 2 hari ke depan masih sektor yang diuntungkan apabila PPKM dilonggarkan. Apakah ini juga akan terjadi pada besok Pak? Karena hari ini untuk teknologi dan kesehatan pada sesi pertama lumayan jadi pemicu. Apakah besok masih ada di posisi yang rendah juga atau seperti apa? Sepertinya masih berlanjut ya pelemahan untuk sektor teknologi maupun juga kesehatan, karena saya nggak melihat ini sebagai deteriorating fundamentals dari sektor kesehatan ataupun sektor teknologi ya. Saya tidak melihat ke arah seperti itu, jadi lebih ke arah rotational sector. Dan kalau kita memakai metrik based on old convention ya seperti PBV, PE ratio and price sales ratio, of course itu nggak make sense gitu ya. Tetapi ini untuk sentimen, memang untuk sentimen teknologi 2 hari 3 hari ke depan masih masih cukup masih agak beres gitu. Demikian halnya juga dengan Dow Jones ataupun juga dengan S&P. Justru S&P yang didominasi oleh sektor teknologi yang lagi dibandingkan dengan Dow Jones justru mengalami koreksi juga gitu. Jadi saya kami lebih melihat cenderungnya karena rotational sector. Oke, untuk akhir pekan ini apakah untuk sentimen dari rilis data dari ekonomi Amerika Serikat dan juga harga komoditas ini berpengaruh nantinya, Pak Jansen?
Kalau melihat harga komoditas dengan pergerakan yield dari Sun-nya Amerika Serikat itu korelasinya cukup tinggi ya. Jadi artinya as long as yield dari surat utang negaranya Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun masih rendah, masih di bawah 1,5%, minimal sektor komoditas ataupun sektor teknologi masih ada harapan untuk untuk ke arah bull lagi ya untuk minggu depan, tapi bukan untuk minggu ini. So artinya justru kalau misalnya ada pelemahan lanjut di sektor komoditas ataupun di sektor teknologi, ya kita akumulasi buying weakness. Oke, bisa akumulasi saat ini, begitu ya Pak Jansen? Ya, betul. Baik, untuk komoditas non pertambangan, Anda punya rekomendasi atau analisis untuk besok? Kalau untuk komoditas, kita lebih kepada tema renewable energy, jadi artinya saham berbasis nikel seperti Antam, nah itu boleh dicermati, itu buy on weakness di level-level antara 2350 dengan target price di 2700, lalu juga saham berbasis sawit ya, karena sepertinya supply juga lagi mengalami bottleneck, jadi harga sawit masih cenderung bull untuk beberapa hari ke depan, dan juga selama yield dari surat utang negara Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun masih rendah, itu harga komoditas masih cenderung bullish. Jadi artinya itu buy on weakness di saham seperti Astra Agrolestari, buy on weakness di level-level antara 7.800 7.900 dengan target price di 8.700. Oke, masih bullish tapi masih ada yang bisa dibeli untuk di posisi weakness. Pak Jansen, ini yang lagi hype adalah emiten buka nih, tapi asing melepas saham Bukalapak. Apa penyebabnya, Pak Jansen? Oke, memang yang namanya IPO itu juga salah satu, kita juga harus admit it ya, IPO itu is an exit strategy untuk investors yang sudah telanjur bakar uang gitu ya, di awal tahun para unicorn company yang akan planning to be listed gitu. Jadi artinya karena memang sudah gain juga ya dari harga perdana di IPO di sekitar 850. So koreksi wajar sih saya rasa hal yang normal lah ya. Jadi justru kalau misalnya buka itu koreksi hari ini, ya itu akumulasi bond weakness. Karena kalau kita jangan melihat metrik out convention lah. Kalau metrik out convention, of course itu overall value ataupun overall price. Tapi kan yang namanya valuasi saham, mau Benjamin Graham ataupun misalnya Warren Buffett, they always look at the potensi untuk the next 5 to 10 years or even beyond that. Karena kalau kita berkaca saham-saham berbasis teknologi seperti Netflix, lalu juga seperti Amazon 15 tahun yang lalu, tidak ada yang bisa memprediksi bisa bakalan profitable seperti sekarang ini gitu. Jadi artinya justru kalau buka mengalami koreksi, ya kita balik ke level-level di level harga sekarang antara 960-970. Artinya untuk harga ataupun valuasi saham emiten buka ini sangat wajar dan sangat prospektif hingga beberapa tahun ke depan gitu ya Pak Jansen ya? Ya, kita kalau sektor teknologi kita melihat prospek 5-10 tahun ke depan. Kalau kita melihat PBV ratio, of course it doesn't make sense. PBV ratio mungkin more than 10 multiples gitu. Tetapi is it berlaku gitu ya untuk saham Amazon.com misalnya 10 tahun 15 tahun yang lalu? Saya rasa tidak gitu. Jadi artinya kita melihat potensi 5-10 tahun yang datang. Karena yang namanya valuasi saham kan melihat potensi 5-10 tahun yang akan datang. Oke, kita akan lihat bagaimana perkembangan dari buka sendiri. Tapi untuk investor asing, prediksi Anda pada pekan depan seperti apa, Pak Jansen? Asing sih saya rasa sebenarnya year to date itu asing masih mencatat inflow ya, kurang lebih di bulan 7 kemarin itu inflow asing itu sekitar antara 1,5 miliar US dollar ya, 1,5 sampai 1,7 miliar US dollar. So as long as tone tapering itu belum kedengaran, itu asing sih saya rasa sih masih inflow untuk beberapa event sampai the rest of the year. Oke, terakhir Pak Jansen, untuk IHSG besok akan mencapai level berapa menurut Anda?
Besok masih mencoba ke resisten antara 6140 6180, so artinya cermati saham yang berbasis komoditas yang tadi yang kita rekomendasikan, yaitu AALI dan Antam. Lalu juga boleh cermati saham MTEK atau saham buka. MTEK boleh dicermati di level-level antara 2300 sampai 2310 buy and weakness dengan target price masih cukup jauh di 3000, lalu buka di level-level antara harga 970 dengan target price masih di 1500. Baik, artinya masih di level lebih dari 6.100. Terima kasih Pak Jansen untuk informasinya pada sore hari. Teknologi sektor masih sangat berprospektif untuk 5 tahun yang akan datang. Baik, Pak Jansen, terima kasih banyak untuk informasinya pada sore hari ini. Ya, terima kasih. Ya pemirsa, sejumlah